Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Saudara-saudara sekalian. Jalankan. Seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia mungkin dia produksi oleh Indonesia ditentukan oleh Malaysia. Begitulah kira-kira realitas yang harus kita hadapi saat ini. Mari belajar dari Malaysia, negara tetangga serumpun dengan Indonesia, sama-sama negara penghasil sawit dunia. Tapi kenapa Indonesia sekarang tengah hadap dua masalah besar serentak. Yang pertama, Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, dipermudahkan juga segala apa yang kalian kerjakan ya, amin. Oke teman-teman, nah di sini ada pidato lagi daripada Presiden Bapak Prabowo. Di sini ya lagi dan lagi beliau ini ada menciut Malaysia. Ada beberapa topik yang saya tengok, di antara salah satunya tentang sawit. Katanya, kenapa kita punya sawit terbesar di dunia? Kenapa negara luar ya Malaysia juga yang menentukan harga sawit di Indonesia? Nah, topik yang lainnya, kalau Malaysia bisa bikin izin 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Ini pelik lah netizen-netizen Malaysia saya tengok kan. Setiap hari pikirkan Malaysia. Ada apa ini? Bangun-bangun pikirkan Malaysia. Kalau negara lain kan berpikir untuk majukan perekonomian, mensejahterakan rakyat. Ini katanya bangun-bangun pikirkan Malaysia. Sekali lagi Malaysia. Mau makan Malaysia. Gitu. Orang Malaysia pelik lah kan, sampai presiden pun membandingkan dengan negara diorang. Oke, so jom kita tonton apa dikatakannya, nanti kita akan bahas juga ya. So langsung saja. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Saudara-saudara sekalian. Justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Ketawa pula. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak. Khusus antara Indonesia dengan Amerika. Bilateral kan. Tidak ada dengan perjanjian negara lain. Tapi begini ya, saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak, ada berapa alinea yang dia merasa ya kan. Baru sadar belakangan. Putusan Mahkamah Agung Amerika yang memang sudah membatasi kewenangan tarif pemerintah Amerika. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara kalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Selama ini Saya orang instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti.
daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Seterusnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan rakyat di kawasan luar bandar tidak menggunakan mata wang asing itu dalam kehidupan harian mereka. Prabowo berkata penyusutan nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menuntukkan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga. Dan kalau mereka mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Ojo nesu ya, ojo nesu. Jangan marah-marah ya. Kita memang kita nggak berkutik dengan negara luar ya. Kita mengekspor barang-barang hasil bumi Indonesia ini ke negara-negara luar, ke Malaysia, ke Australia, kemana aja. Yang menentukan harga mereka, bukan kita. Seharusnya kita punya barang, kita yang tentukan harga. Tapi ini enggak ya. Kita nggak berkutik dengan penawaran harga yang mereka berikan. Contoh ya, macam Malaysia memberikan penawaran harga beras 10.000. Kita setuju. Kita nggak berkutik dengan negara mereka. Seharusnya kita punya barang, kita yang tentukan harga. Kalau negara-negara mereka yang menentukan harga barang mereka. Berapa mereka mau jual. Tapi kita nggak, negara kita nggak. Ya kita tunduk kepada mereka. Oke teman-teman, nah itu masih dua topik yang diutarakan Bapak Presiden ya. Yang pertama katanya kalau Malaysia hanya 2 minggu saja, kenapa Indonesia harus 2 tahun ya. Ini investasi lah ya. Kalau ke Malaysia, orang Malaysia ini kalau memang lengkap semuanya dokumen, apa-apa yang diperlukan, mereka mempermudahkan urusan ya. Tapi kita beda ya, sampai bertahun-tahun susah sekali. Nah, di sini nanti persyaratannya tak masuk akal lah. Di sini lagi tak tahulah saya, pengurusan sedikit saja pun. Macam contohnya kami mau ngurus KTP pun dipersulit, diperlambat ya. Harus bayar dulu baru jalan. Jadi tak tahu, jadi orang-orang yang mau berinvestasi ke negara kita ini susah di sana. Persyaratannya macam-macam ya. Harus bagi ini dulu, bagi itu dulu. Susah lah gitu ya. Nah, semoga nanti dengan adanya perintah daripada presiden ini boleh dipermulus, tapi saya rasa payah lah ya, karena memang dah macam itu kebiasaannya. Oke, so yang kedua ini tentang sawit dan apa-apa yang dari Indonesia, contohnya nikel, batu bara, emas ya, timah, itu kenapa negara lain yang menentukan harganya? Kenapa bukan Indonesia katanya gitu ya. Sebenarnya Indonesia boleh juga menentukan harga, tapi tak boleh juga menentukan harga yang tinggi. Daripada negara lain itu tengok juga quality daripada apa yang Indonesia jual ya. Kalau quality bagus, mesti orang akan bayar mahal juga sesuai permintaan daripada Indonesia. Tapi kalau dia orang tengok kualitasnya pun tak bagus, ya mestilah ditawar dengan harga yang murah. Betul tak? Nah, sama juga macam ya harga beras. Kenapa beras di Indonesia boleh dijual dengan harga murah ke Malaysia, sedangkan di market di Indonesia itu harganya mahal ya. Itu pun ditengok juga lah. Tak mungkin kan pihak daripada Malaysia tengok harganya, harus sesuai dengan quality. Dia tengok kualitinya kurang, ya ditawarlah dengan harga murah kan. Macam itulah. Faham tak apa yang saya katakan? Nah, itu aja logikanya ya. Jadi kalau mau harga itu tentukan sendiri, dan harganya itu mau mahal, ya sendiri harus memberikan kualitas. Baru orang-orang itu tertarik membeli dengan harga yang mahal yang akan ditentukan Indonesia nanti. Nah, itu saja logikanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke video seterusnya ya. Indonesia ini disebut sebagai Raja Sawit Dunia. Produksi kita nomor 1. Luas kebun kita juga paling besar di dunia. Bahkan ekspor CPO juga paling banyak. Tapi anehnya, harga TBS petani di Indonesia malah kalah jauh dari Malaysia. Lah kok bisa?
Bukannya raja harusnya yang bisa mengatur harga. Lalu secara data, Indonesia menguasai lebih dari 55% produksi CPO global. Sementara Malaysia hanya sekitar 25% saja. Tapi harga CPO dunia ditentukan bukan dari Sumatera, Kalimantan, ataupun Papua, melainkan di Bursa Rotterdam dan juga di Bursa Malaysia. Jadi, meski sawitnya dari sini, harga tetap ikut patokan di luar negeri sana. Dan kenapa bisa begitu? Karena struktur pasar sawit di dunia tidak ditentukan oleh berapa banyaknya produksi, tapi oleh mekanisme perdagangan dan juga rantai nilai. Indonesia memang produsen terbesar, tapi kita belum bisa menguasai refining margin, shipping, dan juga price discovery. Ibaratnya, kita nanam dan panen, tapi yang menentukan harga itu adalah yang punya meja trading. Lalu apa akibatnya? Harga TBS petani kita sering menjadi korban domino, tentunya dari fluktuasi global. Padahal biaya produksi di lapangan terus naik, seperti contohnya harga pupuk, harga solar, dan juga upah rata-rata. Dan sementara Malaysia bisa lebih stabil, karena sistem tata niaganya yang lebih terkontrol, dan pabrik mereka lebih terintegrasi dengan ekspor dan pasar global. Dari sisi agribisnis, nilai tambah sawit itu bukan hanya dari produksi TBS-nya saja, tapi di downstream processing, oleokimia, biodiesel, surfaktan, dan hingga kosmetik. Malaysia sudah lebih dulu membangun industrial cluster sawit sejak tahun 90-an, sementara kita baru memperkuat hilirisasi dalam 5 hingga 7 tahun terakhir. Padahal potensi kita jauh lebih luar biasa. Riset agronomi menunjukkan bahwa dengan produktivitas di atas 25 ton TBS per hektar, Indonesia bisa menjadi price influencer di pasar Asia. Tapi tentunya semua itu butuh kombinasi antara data produksi yang akurat, transparansi harga PKS, dan sistem distribusi CPO yang efisien. Jadi Indonesia belum kalah. Kita ini cuma belum main di papan yang sama. Kalau saja petani, koperasi, dan juga industri jalan bareng, kita ini nggak cuma raja di ladang, tapi juga menjadi raja di meja harga. Karena sawit itu bukan hanya sekedar volume, tapi soal siapa yang mengendalikan nilainya. Dan disitulah peran pemerintah kita bermain. Diproduksi oleh Indonesia, ditentukan oleh Malaysia. Begitulah kira-kira realitas yang harus kita hadapi saat ini. Meski sejak tahun 2006 Indonesia berhasil merebut posisi juara bertahan Malaysia sebagai produsen komoditas sawit dan CPO atau minyak kelapa sawit mentah terbesar dunia, malangnya posisi itu tidak serta-merta membuat Indonesia berhak untuk menentukan harga CPO internasional. Dengan kata lain, penentu harga CPO dunia adalah Malaysia, yaitu melalui bursa di negeri jiran bernama BMD. Selain itu, ternyata harga CPO yang dijual di Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda. Berbagai alasan pun dikemukakan, mulai dari karena riwayat negara Malaysia sebagai produsen dan CPO terbesar di dunia dalam waktu yang cukup lama, hingga kepiawaian negeri jiran itu untuk menyajikan data terkait perkembangan produksi sawit, harga maupun stoknya yang lebih update dan akurat dibandingkan Indonesia. Terlepas dari berbagai alasan tersebut, jika kita cermati, salah satu sebab langka dan mahal minyak goreng adalah dikarenakan naiknya harga CPO internasional. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Inilah pil pahit yang harus kita telan ketika kebijakan negara diintervensi oleh kebijakan internasional. Negara seolah tidak memiliki kedaulatan bahkan untuk sekedar memastikan ketersediaan bahan pokok, menjamin pendistribusiannya termasuk memberikan harga yang terjangkau untuk rakyatnya. Padahal menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu peran penting yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang sadar betul dengan posisinya, dia akan bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya sebagai pelayan rakyat. Rakyatlah yang harusnya ia layani, bukan para pengusaha ataupun berbagai kepentingan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Wallahu a'lam bishawab. Mari belajar dari Malaysia, negara tetangga serumpun dengan Indonesia, sama-sama negara penghasil sawit dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa murah, sementara di Indonesia produsen terbesar dunia harganya lebih mahal daripada di Malaysia? Di Malaysia harga minyak goreng bukan sekedar angka, tapi komitmen politik.
Karena pemerintah menetapkan harga minimum yang tidak boleh dilewati. Mereka memberikan subsidi langsung yang besar, jelas, dan tepat sasaran. Mekanisme distribusi yang rapi, dan sanksi tegas jika harga dimainkan. Hasilnya, di beberapa wilayah, minyak goreng bisa dijual seharga Rp2,5 per kilo, atau hanya sekitar Rp9.200. Bahkan, harga non-subsidi mereka pun masih bisa berkisar antara Rp25.000-an per kilo. Nggak ada drama antrian panjang, sementara di Indonesia, negeri dengan hamparan sawit terbesar di muka bumi, harga minyak goreng bisa naik tanpa peringatan, melonjak sampai membuat ibu-ibu kebingungan. Pemerintah menetapkan HET atau harga eceran tertinggi. Ada program minyak subsidi, tapi di lapangan seringkali kenyataannya tidak sama seperti di kertas. Dari barang yang hilang dari pasar, harga yang tetap naik di tingkat pedagang, sampai ketidakpastian yang membuat masyarakat paksa menerima harga berapapun yang muncul. Hal kita ini produsen sawit terbesar di dunia loh. Malaysia memberi kita pelajaran bahwa produksi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat. Penguasaan pasar global tidak otomatis berarti harga makanan pokok murah. Jika Malaysia bisa, maka Indonesia, sang raja sawit dunia, harusnya bisa lebih dari Malaysia. Karena kejayaan sawit tidak seharusnya hanya terlihat di laporan ekspor dan angka devisa. Kejayaan sawit yang sesungguhnya adalah ketika ibu-ibu di dapur tidak usah takut lagi melihat harga minyak goreng melonjak. Kalian setuju nggak? Coba tulis. Indonesia sekarang tengah hadap dua masalah besar serentak. Yang pertama, rupiah semakin lemah. Dan yang kedua, pasaran saham mereka kena jual teruk oleh pelabur. Punca utama yang berlaku dekat pasaran saham Indonesia sekarang adalah isu market integrity ataupun keyakinan terhadap ketulusan pasaran saham Indonesia. Yang mana MSCI, iaitu syarikat indeks saham global yang sangat berpengaruh, telah pun membuang 6 syarikat besar Indonesia daripada indeks mereka. Kenapa? Sebab isu pegangan saham yang terlalu tertumpu dan juga ketulusan pasaran yang lemah. Apa maksud dekat sini? Maksudnya ialah terlalu banyak saham syarikat itu dipegang oleh pemilik besar ataupun tycoon sampai saham yang betul-betul bebas dijual dekat pasaran menjadi terlalu sikit. Dan bila ini berlaku, harga saham lebih mudah untuk dimanipulasikan atau naik turun secara luar biasa sebab jumlah saham yang beredar ni kecil je. Korang masih tak faham apa maksud ni? Okey, saya bagi contoh. Katakanlah ada satu syarikat tu, dia ada 100 juta unit saham. Kan, tetapi 85 juta unit itu dipegang oleh keluarga pemilik dan juga kroni-kroni diorang. Jadi tinggallah cuma 15 juta unit sahaja yang aktif dekat pasaran. Jadi kalau ada pelabur besar ni, dia beli ataupun dia jual sikit je, harga saham ni boleh melambung ataupun jatuh mendadak walaupun keadaan syarikat sebenar tak berubah banyak pun. Jadi kesan pembersihan yang cuba dibuat oleh Indonesia ni memang terus memberikan kesan. Misalnya indeks saham utama Jakarta jatuh hampir 2% dalam masa satu hari sahaja dan beberapa saham besar ni menjunam sekitar 10%. Antara yang terkena adalah syarikat besar yang berkait dengan tycoon Indonesia. Contohnya macam Barito Renewables, Chandra Asri dan juga Aman Mineral. Dalam masa yang sama, FTSE Russell juga mengumumkan akan keluarkan beberapa saham Indonesia daripada indeks diorang bermula Jun nanti. Goldman Sachs pula menganggarkan proses ini boleh menyebabkan aliran keluar dana sekitar 1.6 bilion US dollar daripada pasaran Indonesia. Jadi apa yang kita nampak dekat sini sebenarnya Indonesia sedang melalui satu fasa painful reform, iaitu sakit dulu dalam jangka masa pendek supaya sistem diorang ni boleh jadi lebih kuat dan diyakini pada masa depan. Sedangkan saya ada pernah bacakan Singapura juga yang menentukan harga batu bara yang dari Indonesia. Padahal di Singapura mana ada batu bara kan di Indonesia. Tapi harganya katanya ditentukan oleh Singapura. Nah, itulah ya kan. Kita semuanya tak terintegrasi. Semuanya harus orang dari negara lain yang mengatur negara kita. Ya, tak ada quality lah dalam pemerintahan kita. Tak tahu lagi macam mana. Sekarang ini saya ada tengok juga ekonomi di Indonesia semakin tak baik ya dengan merosotnya rupiah. Dan ada yang katakan kan orang Indonesia, kenapa saja kita tak kita stop import ke negara-negara lain
kita punya sawit katanya. Nah, kira-kira apa akan terjadi kalau Indonesia stop import sawit ke negara-negara lain? So silakan komen ya. Ada yang katakan akan bangkrut lah, akan bankrupt lah, disebabkan ya Malaysia yang akan untung ya, dikarenakan nanti pelabur-pelabur itu akan beli saham ataupun apa-apa itu ke Malaysia, bukan ke Indonesia ya. Kalau walaupun nanti Indonesia katanya akan untuk anak cucu kita katanya. Aduh, yang waras Pak. Oke lah teman-teman, ya begitulah ya ciutan daripada Bapak Presiden mengenai Malaysia lagi. Oke, so itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya supaya tahun ini kita boleh capai 100.000 subscriber. Sedikit lagi ya. Terima kasih. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.